Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kedaulatan dan iradatnya kita semua dapat berkumpul di rumah masing-masing tentunya bersama keluarga masing-masing untuk bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti meskipun menggunakan metode daring, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan atau tidak mengurangi rasa semangat belajar kita untuk belajar PAI dan budi pekerti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Meskipun terkadang pembelajaran PAI dan budi pekerti kalau di kelas misalkan sangat melelahkan ataupun sangat menunduhkan, dan itu memang betul. Dan salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya, yang insyaallah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka pada gadget masing-masing dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti untuk pertemuan yang kedua dalam pelajaran PAI dan budi pekerti. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada antum semua yang telah mengirimkan formulirnya dengan baik, dengan cita-cita yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan segala yang dicita-citakan antum, segala yang diharapkan antum, mudah-mudahan di kemudian hari dapat tercapai, antum semua dapat mencapai cita-citanya masing-masing ataupun dapat mewujudkan citanya masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan masya Allah begitu beragam foto-foto yang antum semua kirimkan, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Masya Allah saya sangat bangga sekali. Oke, untuk pertemuan kali ini saya tidak akan banyak membahas mengenai materi, karena sebetulnya untuk tingkat SLTA, untuk pemahaman materi ataupun kedewasaan, biasanya 70% materi diberikan oleh guru, kemudian 30% antum semua cari secara mandiri, entah itu di perpustakaan ataupun di internet. 30% antum cari sendiri. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya akan ngasih rencana pembelajaran selama 1 semester. Apa saja yang antum akan pelajari selama 1 semester, minimal tahu lah judul-judulnya, bab-babnya selama 1 semester. Ya, syukur-syukur paham semua materi yang nanti kita akan bahas. Dan saya tidak akan ngasih sebuah file Word ataupun PDF-nya, cukup dengan cuplikan video ini saja. Antum nanti pengen nulis silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ini bentuknya sunnah, yang dinamakan sunnah itu insya Allah mendapatkan pahala apabila dikerjakan dengan ikhlas. Dan ini juga sangat bermanfaat untuk rencana antum ke depan selama 1 semester, untuk ulangan juga, untuk PAT ya. Oke, nanti kita akan buka. Nah, rencana pembelajaran PAI dan budi pekerti selama 1 semester atau semester 1 tahun ajaran 2001 dan 2002. Inilah rencana antum ke depan, karena setiap orang yang hidup di dunia pasti punya rencana. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya 4 tahun misalkan harus lulus dari perguruan tinggi dalam usia 24 tahun misalkan. Kemudian usia 25 tahun saya harus menikah. Usia 27 tahun saya harus punya anak.
dan lain dan seterusnya gitu kan. Itu kan sebuah rencana dalam kehidupan. Nah, antum juga dalam sebuah pelajaran, dalam belajar, antum juga harus mempunyai rencana ke depan seperti apa. Langkah yang akan saya lalui seperti apa. Dan ternyata selama 1 semester ini dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti kita akan membahas 6 bab yang kita akan pelajari bersama-sama. Kita akan sharing bersama-sama. Karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya pengetahuan saya juga bisa lebih sedikit daripada pengetahuan antum semua. Ya. Karena kita bentuknya sharing lah. Saya bukan menggurui, tetapi kita bentuknya sharing, belajar bersama-sama, gitu kan. Karena tentunya setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan yang pertama kita akan membahas mengenai perilaku kontrol diri dalam bab 1. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan cukup membahas mengenai pengendalian diri atau mujahadatun nafsi, mujahadah an-nafs dalam Al-Anfal ayat 78. Untuk minggu depannya kita akan membahas mengenai persaudaraan atau ukhuwah, kemudian prasangka baik atau husnuzon. Kalau suuzon itu prasangka buruk ya. Itu dalam bab 1. Nanti kemudian duanya larangan bergaul bebas dan perbuatan zina. Tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tentunya ada manfaat dan hikmahnya. Seperti apa nanti akan kita bahas. Tentunya sebelum berzina pasti ada pergaulan bebas dulu. Karena tidak ada batasan bergaul yang akhirnya bebas kemudian berbuat zina. Nah, dalam bab 2 ini kita akan membahas pengertian, kemudian dalil nakli, contoh perilaku pergaulan bebas dan zina seperti apa, kemudian manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan zina. Itu dalam bab 2. Kemudian bab ketiganya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna yang 99. Tetapi ada beberapa nama yang akan kita bahas dalam pelajaran PAI ini ya. Nanti kita akan bahas pengertian seperti apa, dalil naklinya seperti apa, macam-macam nama Asmaul Husna, kemudian contoh perilaku yang mencerminkan sikap Asmaul Husna. Kemudian bab yang keempat mengenai iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nah kita diwajibkan beriman kepada malaikat setelah Allah. Kemudian malaikat, setelah malaikat kitab, kemudian rasul, kemudian hari kiamah, kemudian qada dan qadar. Nah, dalam beriman kepada malaikat kita akan membahas mengenai pengertian, dalil nakli, nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui, kemudian perbedaan antara manusia dan malaikat karena berlainan, penciptaannya juga berlainan, tetapi ada manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat. Dan hikmahnya, salah satu hikmahnya adalah dalam perbuatan atau dalam berbuat, insya Allah kita akan lebih hati-hati, akan lebih teliti, karena kita tahu bahwasanya ataupun kita sadar bahwasanya di dalam sebelah kita ataupun dalam keseharian kita ada yang mengawasi, salah satunya selain Allah adalah malaikat raqib dan atid. Kemudian bab yang kelima, berpakaian secara islami, karena berkaitan dengan perkembangan zaman ya. Ada pakaian-pakaian yang memang tertutup tetapi terbuka ataupun terlihat. Contohnya seperti pakaian ketat yang dipakai para muslimah tetapi terlihat lekukan tubuhnya, itu kan sama-sama tidak berpakaian ya, naudzubillah. Kemudian kita akan membahas pengertian dalil nakli, ketentuan berpakaian, kemudian hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, bab keenamnya antum coba lihat, berperilaku jujur. Karena jujur itu perlu
untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya antum semua dalam menjalani kehidupan itu penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Nah, dari bab 6 ini kita akan membahas mengenai pengertian, dalil naqli, dampak positif, kemudian manfaatan hikmah berperilaku jujur. Ya. Nah, kalau antum semua bingung dalil naqli teh naon sih sebenarnya? Ada dalil nakli, ada dalil akli. Kalau dalil nakli itu dalil ataupun dasar-dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu dalil nakli. Nah, ketika dalil nakli tidak begitu dipahami, misalkan ada dalil akli, dalil yang bersumber dari pemikiran manusia, di antaranya ada ijma, qiyas, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah di semester 2 kita akan bahas ya. Jadi kesimpulannya dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis ya. Pilih bingung. Nah, inilah rencana yang akan kita bahas ataupun rencana ya materi-materi yang akan kita bahas selama satu semester. Mudah-mudahan antum semua tidak terpelincir ataupun tidak melenceng dari rencana yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita alangkah baiknya mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan mengucapkan doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim.